kita akan menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Ku dalam kudus hadirat-Mu, diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah pegangannya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri atas kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Oke, mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami akan menyembah-Mu Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih masuk lagi Tuhan. Kau tolong berkati kami Tuhan dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan nyanyi lebih bersemangat ya. Kita akan nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Karena kita sayang Yesus bukan, dan Yesus juga sayang kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, ini kan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Yeay. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Kami Memuji Kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu terakhir, yaitu lagu Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dijalani, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dijalani, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, mari kita bersatu dalam firman. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau tolong berkati om atau tante kami Tuhan yang akan membawakan firman kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin.
Siapa? Iya. Oh, Papa. Oke. Buat yang ini. Shalom, pemuda yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat koordinator maupun ketua youth, buat hambanya Bapak Pendeta Muda Edi Susanta, maupun buat Yehuda yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan firman Tuhan walaupun via Zoom ya. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Amin. Semua tolong dibuka ya, maksudnya biar mukanya kelihatan. Ya, kalau biasakan kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pertama kita membuka hati yang saya selalu berikan supaya kita minta berdoa sama Tuhan supaya kita senantiasa memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kedua, kita mempersiapkan diri, ambil pena, ambil catatan, ambil Alkitab atau HP yang ada Alkitabnya. Artinya apa? Ketika kita menerima firman Tuhan, kita dapat mengulangi lagi, kita dapat belajar. Siapa tahu firman yang Tuhan berikan melalui saya buat saudara semua, biar senantiasa benar-benar menjadi rema. Dan saudara ingin mengulangnya lagi, saudara ingin membacanya lagi. Nah, saudara bisa renungkan firman Tuhan. Justru itu akan memberikan kekuatan kepada kita semua, bahwa firman Tuhan itu benar-benar jatuh kepada hati kita dan bertumbuh di dalam kerohanian kita ya. Makanya persiapkan hati kita, buka hati lebar biar Roh Kudus senantiasa bekerja mengurapi kita semua ya. Oleh karena itu mari siapkan Alkitab, siapkan buku atau pena, catat yang saudara anggap perlu ya. Oleh karena itu mari kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, kalau memang di minggu kemarin seharusnya tugasnya saya, tetapi karena ada urusan keluarga, saya tukar dengan Ibu Dewi ya. Jadi kembali hari ini adalah saya. Firman Tuhan saya beri tema Just Be Yourself. Yang artinya apa? Jadi diri sendiri. Apa temanya? Just be yourself. Be yourself. Ya, jadi diri sendiri. Yuk kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat saudara sampai ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saja. Baik, saya akan bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Saya ulangin kembali. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikannya sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan pada topik ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang sama. Kita berbeda dan unik. Bahkan saudara, anak kembar yang dilahirkan pun bisa berbeda saudara di dalam berbagai hal saudara. Walaupun dia anak kembar saudara. Makanya Mazmur di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 Daud mengatakan bahwa Allah membentuk kita dalam rahim ibu kita
penuh dengan keunikan tersendiri. Daud mengatakan bahwa apa yang dia terima, bahwa hidup yang dia terima dari Allah, dari Tuhan, itu sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Daud menyadari bahwa ketika dia terlahir sebagai manusia, benar-benar unik, benar-benar luar biasa, saudara. Nah, ini memang makanya dia menjadi hamba yang senantiasa dikenan oleh Allah. Karena apa? Dia sungguh-sungguh benar-benar dia menyadari keberadaan hidup dia itu karena kasih karunia dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, karena kita unik, memiliki karunia yang khusus dari Allah, maka saudara, kalau kita ingin berhasil di dalam hidup ini, saudara, kita tidak boleh menjadi seperti orang lain. Kita boleh mencontoh orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, kita boleh mencontoh, kita boleh meneladani, tapi kita tidak boleh menjadi seperti orang ini, saudara. Kita boleh kagum dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang luar biasa, tetapi biarlah kita percaya Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda, saudara. Di dalam dunia di sekuler aja, saudara, banyak orang-orang hebat seperti Thomas Alva Edison, misalnya misalnya James Watt, maupun misalnya siapa lagi yang penemu-penemu, istilahnya orang-orang yang luar biasa, ya saudara kita temukan. Kalau kita background-nya kita lihat, saudara, mereka kadang-kadang, saudara, di dalam ilmu pendidikan aja mungkin mereka juga mengalami kegagalan, saudara. Tetapi apa? Mereka enggak putus asa. Mereka percaya bahwa mereka pasti suatu saat pasti akan berhasil. Nah, apalagi kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Bahkan di dalam Alkitab juga, saudara, seperti Musa misalnya. Dia katakan ketika dia diutus oleh Tuhan supaya dia memimpin orang Israel, saudara, dia keberatan, saudara. Dia katakan, cari orang lain aja Tuhan. Karena saya ini orangnya berat mulut, nggak bisa ngomong. Udah seluruh saudara saya tuh Harun. Tapi Tuhan kan memang sudah memilih dia, saudara. Tapi Tuhan senantiasa terus menyertai dia. Oleh karena itu banyak, saudara, kalau kita lihat, saudara, bukan Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna langsung, enggak. Tuhan ingin memproses kita. Di dalam kita banyak seperti Gideon, ketika dia suruh memimpin bangsa Israel, dia juga berkecil hati. Siapa saya ini? Gak berani, dia takut, saudara. Yefta, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang merasa bahwa dirinya ini nggak mampu. Dia selalu ngebandingin dengan orang lain. Oh, suruh dia aja, dia ini nggak bisa seperti itu, saudara. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri sesuai karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita benar-benar menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, saya kasih contoh ya, ada cerita, ada seorang pemuda. Dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, saudara. Karena dia sering diejek temannya, sering diomongin temannya, selalu dibanding-bandingkan dengan temannya. Karena dia memiliki kekurangan dan kelemahan, saudara. Akhirnya dia sedih, saudara. Dia sedih, dia murung, saudara. Akhirnya dia datanglah kepada orang bijaksana dalam sebuah gereja. Nah, ketika dia minta tolong kepada orang bijaksana ini, dia ceritain keluhan-keluhannya, dari segala kekurangan-kekurangannya, dari segala orang-orang teman-temannya, sahabatnya yang membuli dia, saudara. Dia ceritain, saudara. Akhirnya orang bijaksana mengatakan, baik, saya akan tolong kamu, tapi dengan syarat kamu harus membantu saya dulu. Orang bijaksana ini menyuruh pemuda ini menjualkan cincin dia, saudara, cincin emas. Dia bilang, kamu tolong jualkan cincin saya ya, dia bilang. Kamu pergi tuh ke tukang daging sama ke tukang sayur di pasar. Dia minta supaya cincin itu dijual dengan harga 1 juta saja. Lalu dia bawa tuh, saudara, cincin pemuda itu disuruh orang bijaksana ini bawa ke tukang daging. Akhirnya tukang daging itu hanya nawar berapa, saudara? Cuma nawar 50.000. Orang bijaksana itu mintanya 1 juta. Lalu dia pergi ke tukang sayur. Tukang sayur itu, saudara, hanya nawar 100.000. Akhirnya dia kecewa. Dan akhirnya dia nggak jadi jual karena orang bijaksana itu minta 1 juta. Lalu dia pulang dengan kecewa. Dia bilang, dia ceritain tuh
aduh cincinnya cuma dihargai 50.000 dan 100.000, sedangkan orang bijaksana itu kan mintanya 1 juta. Lalu orang bijaksana itu bilang, baik sekarang kamu pergi jual cincin ini ke tukang perhiasan, dia bilang. Akhirnya pemuda itu ngikutin, akhirnya sampai di tukang perhiasan, tukang emas lah ya kalau kita sekarang ke toko emas. Biasa kan kalau orang jual ke toko emas kan dilihat, ditimbang, dikeker, digosok-gosok, disikat, dibersihin dulu saudara sampai bersih supaya beratnya benar-benar berat murni ya saudara, digosok supaya kotorannya, debu yang menempel dibersih saudara. Akhirnya cincin yang tadinya istilahnya kusem saudara, setelah digosok dibersihin saudara mengkilat saudara. Akhirnya si yang tukang perhiasan ini, tukang emas ini kaget, wah ini cincin dulu belinya di tempat saya ini, dia mungkin dia tahu kodenya. Dulu cincin ini dibeli di tempat saya, ini harganya 5 juta. Dan cincin ini saya tahu benar dibeli oleh seorang bangsawan dan dia menghadiahkannya kepada seorang bijaksana dalam sebuah gereja. Jadi cincin itu dulu belinya di tempat toko perhiasan itu harganya 5 juta, saudara. Lalu tukang perhiasan itu mengatakan, ya kalau sekarang kalau saya pertimbangkan dengan harga emas sekarang, ini harganya bukan 5 juta lagi karena emas kan selalu naik. Udah bisa 10 juta. Kaget pemuda ini. Tadi dia disuruh ke pasar, ke tukang sayur, ke tukang daging, harganya cuma dihargai 50.000 sampai 100.000. Sedangkan orang bijaksana itu mintanya cuma 1 juta. Tetapi ketika dia jual ke tempat tukang perhiasan, harganya justru luar biasa. Bukannya 1 juta lagi, dulu belinya 5 juta katanya. Sekarang harganya kalau dia mau inilah istilahnya ngebandingin dengan harga pasaran sekarang itu bisa 10 juta. Berapa kali lipat saudara. Nah inilah saudara. Akhirnya orang bijaksana ini memberikan gambar. Dia katakan kepada pemuda ini. Nah saya ingin katakan kepada kamu, dia bilang. Bahwa dia bilang cincin yang tadi yang saya suruh kamu jual itu adalah diri kamu sendiri, dia bilang. Jadi ibaratnya dia sedangkan penjual daging, penjual sayur, dia bilang, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman, sahabat, dan bahkan orang tua kita sendiri. Itu adalah orang-orang di sekitar kamu. Sedangkan tukang perhiasan itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Artinya apa saudara? Bahwa kita ini adalah di mata Tuhan sangat berharga karena kita ciptaan Dia, saudara. Dia tahu siapa kita karena Dia yang menciptakan kita, saudara. Jadi kita jangan pernah mau dinilai oleh orang lain, siapapun juga. Jadilah diri kita sendiri, saudara. Seperti yang dikatakan oleh orang bijaksana itu. Jadilah diri kita sendiri. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita karunia yang berlain-lainan, saudara. Oleh karena itu, saudara, supaya kita menjadi diri sendiri, yang pertama adalah kalau kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10, Efesus 6 ayat 10, saya akan bacakan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi yang pertama saudara, supaya kita menjadi diri sendiri, kita harus memusatkan pada apa? Pada kekuatan diri kita sendiri, saudara. Jangan pernah kita melihat kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa saudara dan saya, kita mempunyai kekuatan, saudara. Jadi makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bahkan di dalam 2 Timotius 2, ayat yang pertama dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, kita harus menjadi diri kita sendiri, kita harus tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Kita nggak usah dengerin perkataan siapapun, teman kita, orang-orang di sekitar kita. Tetap jadilah diri kita sendiri supaya kita kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasanya. Saya pernah dengar cerita, saudara, ada seorang anak, dia ikut permainan lomba balap mobil. Istilahnya kalau di mall-mall lomba mobil Tamiya gitu, saudara. Nah, waktu dia ikut lomba, saudara, tiba-tiba dia masuk 4 besar. Wah, dia senang. Ketika masuk 4 besar, udah banyak yang nonton, ada teman, ada sahabat, ada orang tuanya. Masuk final, saudara. Wah, dia senang sekali. Nah, ketika masuk final, saudara, dia mengalami suatu kekhawatiran, mengalami suatu kecemasan. Biasa ya, saudara, karena dia masuk final. Lalu dia sebelum pertandingan final itu dimulai, dia menundukkan kepala. Setelah pertandingan dimulai, akhirnya anak ini juara, saudara. Lalu ya karena pertandingan itu disorot, saudara, oleh media, ada yang mewawancara. Tadi saya lihat kamu sebelum bertanding kamu menundukkan kepala, kamu berdoa ya, minta sama Tuhan supaya kamu menang. Anak ini menjawab, tidak, dia bilang. Saya tidak berdoa kepada Tuhan supaya saya menang. Lalu yang nanya berkata, lalu kamu berdoa apa? Saya berdoa sama Tuhan, cuman saya minta kekuatan kepada Tuhan supaya saya kalau kalah saya tidak nangis. Jadi pemuda ini benar-benar, saudara, dia minta kekuatan kepada Tuhan karena dia tahu ketika dia final, saudara, banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang menonton, saudara. Tetapi dia minta kekuatan kepada Tuhan, bukan menang, tetapi dia minta kekuatan supaya dia mampu menguasai dirinya, supaya dia tidak nangis kalau dia kalah. Begitu juga dengan kita, saudara. Di dalam kita ingin mencapai prestasi, ingin mencapai cita-cita, ada kegagalan, ada hal-hal yang senantiasa kita menjadi jatuh, jangan pernah kita istilahnya langsung down, bangun, bangkit lagi. Ya, biasanya sang juara itu pasti mengalami kegagalan. Karena untuk menjadi juara itu pasti ada kegagalan-kegagalan supaya kita memiliki pengalaman yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita istilahnya putus asa, jangan pernah kita pesimis. Minta berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Karena apa? Tuhan tahu kita punya potensi, kita punya sesuatu yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting apa? Kita mau belajar, kita mau tekun, kita mau terus senantiasa melakukan dengan giat segala apa yang kita ingin cita-citakan. Saudara, menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa, ingin sukses, ingin berhasil, ya belajar, saudara. Kuncinya ya belajar. Kalau misal kita mengalami, cari tahu di mana kelemahan kita, kegagalan kita. Jangan pernah kita langsung down, jangan pernah kita langsung putus asa. Wah, saya nggak mau lagi. Jangan. Terus, saudara, kita lakukan. Pasti kita akan meraih kesuksesan. Saya juga pernah melihat seorang peserta dari waktu itu idol ya, siapa tuh namanya lupanya sekarang, jadi penyanyi rohani. Dia juga dulu mengalami kegagalan, saudara. Tetapi dia akhirnya menjadi juara idol, saudara. Akhirnya sekarang jadi penyanyi rohani. Siapa dia namanya lupa. Dia juara idol. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Dia mengalami keguguran waktu di dalam peserta idol itu. Tapi dia nggak pernah putus asa. Dia daftar lagi, dia ikut lagi, saudara. Akhirnya dia menjadi juara. Nah itu, saudara, orang yang senantiasa percaya akan kemampuan, kekuatan dirinya, karena Tuhan menciptakan kita itu semua sama, tetapi tentu Tuhan memberikan kita karunia-karunia yang berbeda-beda, saudara. Oleh karena itu mari jangan pernah kita senantiasa takut, jangan pernah kita senantiasa langsung jatuh, jangan pernah kita langsung istilahnya mengundurkan diri dari segala sesuatu yang kita lakukan, yang aduh saya rasanya nggak mampu, aduh rasanya saya nggak bisa. Tidak. Kalau kita senantiasa minta kepada Tuhan, di dalam doa minta, karena Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita, dan senantiasa Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita lihat di dalam Alkitab, seperti orang Israel ditantang oleh orang Filistin, one by one, satu lawan satu, karena dia punya jagoan yang namanya Goliat, saudara. Semua orang Israel nggak ada yang berani, saudara. Karena apa? Mereka takut karena lawannya waduh besar, tinggi, kayak raksasa.
Tetapi ada seorang Israel yang bernama Daud. Dia tampil, dia maju, karena apa? Dia percaya, karena apa? Tuhan menyertai dia. Makanya dia berbicara sesuai dengan Alkitab. Tulis saudara, dia katakan kepada Goliat, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Hari ini juga engkau akan mati di tangan. Dia percaya saudara. Akhirnya Alkitab mencatat Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, ini sebenarnya gambaran dari kita juga. Jangan pernah menganggap diri kita lemah. Jangan menganggap diri kita, aduh, saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita. Asal kita senantiasa mau datang kepada Dia. Jadilah diri kita sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, supaya kita menjadi diri sendiri. Yang pertama, tadi dikatakan, supaya kita apa? Halo? Tadi yang pertama apa? Supaya kita menjadi diri sendiri? Fokus dengan kelebihan kita. Halo, yang lain mana nih suaranya nih? Boleh, kalau saya nanya boleh dibuka kalau mau jawab. Ayo. Dicatat nggak tadi? Tadi apa yang pertama? Supaya kita jadi diri sendiri? Supaya kita menjadi kuat. Ya. Jadi supaya kita kuat, kita senantiasa tetap percaya diri bahwa kita mempunyai kekuatan. Dan yang kedua adalah supaya kita apa? Mau menghadapi tantangan secara dewasa. Jadi yang kedua adalah supaya kita apa? Supaya kita menghadapi tantangan secara dewasa, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita jangan hanya minum susu. Minum susu itu adalah istilahnya minuman, istilahnya bayi ya, gambarannya. Supaya kita harus berani makan yang keras-keras. Artinya apa? Supaya kita kalau ada firman Tuhan, kita jangan hanya suka yang enak-enak saja. Memang firman Tuhan, saya percaya Tuhan menyatakan kita akan diberkati, kita akan menjadi berkat, Tuhan akan memberikan kita keberhasilan, kita akan menjadi pemimpin, bukan ekor, kita akan menjadi di atas dan lain sebagainya. Benar firman Tuhan mengatakan itu, saudara. Tapi bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tetapi Tuhan menginginkan ketika ada tantangan yang merupakan proses, yang merupakan ujian, kita harus menghadapinya secara dewasa. Supaya apa, saudara? Supaya kalau kita menghadapi secara dewasa, saudara, pasti, saudara, kita dapat melakukannya dengan baik dan benar, saudara. Ya, biasanya kan kalau orang anak-anak, biasanya kalau sifat anak-anak kan dikatakan bahwa ya namanya masih anak-anak, belum ngerti apa-apa. Tetapi kalau orang dewasa kan ibaratnya dianggap orang yang sudah mengerti, saudara. Makanya ketika kita menghadapi tantangan, ya ada segala hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup ini, saudara, hadapi secara dewasa. Mari, saudara. Tentu di dalam kehidupan ini kita terus beranjak, ya, baik pola pikir kita, bukan hanya tubuh fisik kita, tetapi pola pikir kita juga harus berubah, saudara. Apalagi kalau saudara rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan yang merupakan suara Allah sendiri, saudara, saudara akan bertumbuh. Bukan hanya kerohanian saudara bertumbuh, saya percaya saudara kecerdasan juga akan senantiasa mengikuti kita. Pikiran kita Tuhan akan berubah, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Makanya kalau ada orang yang senantiasa hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam dosa, makanya Tuhan menginginkan apa? Adanya pertobatan, yang bahasa aslinya metanoia. Artinya supaya ada perubahan di dalam pola pikir kita. Ada pembaharuan, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, supaya kita menghadapi tantangan itu secara dewasa. Jadi, misalnya saudara lagi belajar. Pas lagi belajar, saudara punya saudara, atau adik, atau kakak,
mungkin dia ganggu atau berisik bagaimana saudara. Wah, ini sepertinya tantangan nih. Saya lagi belajar, saya lagi mengerjakan sesuatu. Wah, ini berisik saudara. Wah, ini tantangan. Nah, kita harus secara dewasa saudara. Ya, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara saudara. Bisa kita, tolong dong suaranya dikecilin, saya sedang belajar. Atau dengan cara yang kedua, kita ngalah. Kita pindah ke tempat yang nggak berisik, yang nggak ribut saudara. Mari kita melakukannya secara dewasa. Itu yang dimaksud dengan secara dewasa. Jadi ibaratnya ada unsur-unsur yang senantiasa kita mau mematikan kedagingan kita, saudara. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah kita senantiasa mau menyangkal diri dan pikul salib. Itu artinya apa? Kita istilahnya dapat mengalahkan yang menurut diri kita, ego kita, itu sesuatu yang mengenakan kita. Tapi firman Tuhan, mari kita harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Artinya ya udah, demi orang lain kita ngalah, demi orang lain ya udah kita sabar aja lah. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita melakukannya secara dewasa. Makanya saudara, kalau orang yang benar-benar mampu menguasai diri, karena itu adalah salah satu buah roh ya saudara. Kalau kita mampu menguasai diri, firman Tuhan mengatakan kita melebihi seorang pahlawan. Luar biasa saudara. Pahlawan itu kan pasti orang yang berjasa, orang yang hebat. Ya kan, kalau seperti kalau kita lihat orang-orang yang menjadi pahlawan pada suatu negara, saudara, wah itu kan bahkan dia meninggal pasti dibikinin patungnya, pemakamannya di tempat makam khusus, makam pahlawan dan lain sebagainya. Ada suatu penghargaan saudara, karena dia pahlawan, membela bangsa dan mempertaruhkan nyawanya saudara. Nah, apalagi kalau kita mampu menguasai diri, maka di firman Tuhan mengatakan sebagai seorang pahlawan yang senantiasa bukan hanya bisa merebut kota, tetapi juga senantiasa saudara itu dapat mengalahkan ego kita saudara. Ini yang berat memang. Yang sulit yang manusia lakukan adalah melawan diri sendiri saudara. Oleh karena itu, mampu nggak kita? Mari saudara, kalau saudara ingin menjadi diri sendiri, lakukan itu. Bukan hanya kekuatan yang Tuhan kita minta kepada Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita juga mampu menghadapi tantangan secara dewasa. Memang nggak gampang saudara, memang sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit kalau kita mau datang dan minta kepada Dia. Lakukan saudara. Saya percaya semua pemuda remaja di tempat ini, kalau senantiasa tetap mengandalkan Tuhan yang merupakan sumber kekuatan bagi kita, sumber segalanya bagi kita, apa yang Tuhan lakukan bisa untuk kita saudara. Itu yang harus saudara. Makanya yang tadi saya katakan, Daud menyadari bahwa kehadiran Dia itu sungguh dahsyat dan ajaib. Ajaib yang diperbuat ya kata Daud. Karena dia menyadari, waduh Tuhan ini sungguh luar biasa. Nggak bisa dia bayangkan saudara. Makanya dia sungguh-sungguh saudara dapat merenungkan, wah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib bagi kehidupannya. Makanya Daud saudara ketika dia jatuh dalam dosa, dia bangkit, dia menyadari dan dia mau bertobat saudara. Makanya saudara, dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Dia sungguh-sungguh ketika menghadapi tantangan yang luar biasa, dia dapat mengatasinya secara dewasa. Manusia memang ada kelemahan, ada kekurangannya, bahkan ada kekilafannya saudara. Tetapi mari saudara, supaya kita senantiasa terus menjadi orang yang benar-benar dewasa. Bukan hanya dewasa karena umur, bukan karena dewasa secara fisik, tetapi kita mau dewasa di dalam pola pikir kita, di dalam kerohanian kita juga harus menjadi dewasa. Jadi kita dapat memaknai firman Tuhan, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh dewasa. Mari saudara, jadilah diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita boleh mencontoh orang-orang yang berhasil, baik orang-orang yang sukses di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, maupun di dalam dunia sekuler. Secara positif kita tiru, oh dia bisa hebat, dia bisa pintar, dia bisa melakukan hal ini dan itu, kita boleh contoh
kita boleh tiru saudara. Tetapi ingat, sepatu bajunya adalah sepatu kita sendiri, baju kita sendiri. Artinya apa? Lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Minta sama Tuhan. Jangan kita pernah ingin jadi orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi diri kita sendiri? Yang ketiga adalah kita mempertahankan, saudara, iman percaya kita dengan teguh, saudara. Karena saudara, banyak orang yang sudah berhasil, orang yang sudah menjadi sukses, saudara, diberkati oleh Tuhan, saudara, lalu menjadi sombong. Lalu dia mulai meninggalkan imannya. Yang tadinya berapi-api, semangat di dalam Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan apa yang sesuai dengan keinginannya, saudara. Dia mulai, saudara, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kesombongan, saudara. Tinggi hati, saudara. Jadi Alkitab juga, saudara, kita sudah nggak heran. Sudah diberi banyak contoh. Contohnya seperti yang malaikat dibuang oleh Tuhan, Lucifer, saudara. Dia sudah dipercaya oleh Allah, jadi pemimpin pujian, menjadi orang yang hebat, punya karunia yang luar biasa. Tetapi akhirnya apa? Dia menjadi sombong. Lalu dia ingin menyamakan Allah, saudara. Nah itu, saudara, kadang-kadang manusia begitu, sudah diberkati oleh Tuhan, dikasih karunia yang luar biasa oleh Tuhan, lalu menjadi sombong, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Tuhan tentu marah. Tuhan nggak menginginkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang sombong. Tuhan menginginkan supaya kita senantiasa mau terus memiliki kerendahan hati. Mari kita senantiasa terus dapat melakukan semuanya dari Tuhan untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara. Supaya kita tidak memiliki kesombongan. Kalau ada pepatah yang mengatakan seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Ya kan, artinya Pak, kalau kita semakin berilmu, semakin kita punya karunia yang banyak, yang bagus yang Tuhan berikan, ya seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, saudara. Artinya Pak, kita enggak sombong. Mari saudara, jadilah diri sendiri, dan biar senantiasa kita tidak senantiasa mempunyai sifat sombong, saudara. Angkuh, jangan, saudara. Karena saya sering sudah melihat dan menyaksikan, bahkan saya sudah bukan hanya melihat dan menyaksikan, saya ibaratnya nyata-nyata, saudara. Orang yang sombong itu pasti akan dijatuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kalau salah di dalam Habakuk, ya di dalam Habakuk 4 dikatakan, walaupun engkau terbang seperti Raja Wali, bahkan sarangmu di atas di tempat yang tinggi, aku akan menurunkannya, kata Tuhan. Itu, saudara, artinya apa? Kalau kita senantiasa memiliki angkuhan atau kesombongan, Tuhan akan menurunkannya, saudara. Bukan nggak bisa. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan semuanya itu bisa, saudara. Oleh karena itu tetap kita bersandar kepada Dia. Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang memberikan kasih karunia kepada kita. Bukan hanya keselamatan. Segala apa yang kita miliki, kemampuan kita, saudara, skill kita, kecakapan, kepandaian kita, saudara, semuanya Tuhan akan berikan. Tuhan senantiasa akan memampukan kita. Yang penting apa? Kita mau bekerja dengan tekun. Belajar, saudara, dengan tekun. Apapun, bidang apapun yang saudara mau tekunin, saudara. Baik di dalam studi, olahraga, atau hal-hal apapun yang saudara ingin tekun. Dalam kerohanian, di dalam melayani juga saudara tekunin, saudara. Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Senantiasa Tuhan akan menopang kita dengan hal-hal yang senantiasa, yang kadang-kadang kita mungkin sendiri juga akan, wah, kok saya bisa ya, saudara. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari jangan pernah tinggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus, minta kekuatan kepada Dia, saudara. Ketika kita menghadapi tantangan yang luar biasa, saudara, hadapi secara dewasa. Dan mari, saudara, saya selalu mengingatkan supaya kita senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Jangan senantiasa kita menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah, saudara. Makanya, saudara, saya pernah nonton YouTube, saudara.
Padahal dia seorang mantan hamba Tuhan, saudara. Saya lihat YouTube-nya, saudara, dia menghina Roh Kudus. Di dalam Alkitab kita dikatakan kalau orang yang menghina Roh Kudus itu dosanya nggak bisa diampuni. Saya juga sampai heran, orang itu berani ya, bekas hamba Tuhan, bekas pendeta, dia memang udah nggak jadi pendeta lagi, dia sudah istilahnya sudah murtad, saudara. Tapi di dalam YouTube-nya dia menghina Roh Kudus, saudara. Saya sampai kaget, maka saya bilang, waduh, ini orang bisa kenapa dia ini nanti sama Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau orang yang menghina Roh Kudus itu dosanya nggak bisa diampuni, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita minta kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan memberikan kita kemampuan, biar kita mampu menjadi diri kita sendiri. Mari, saudara, biar kita senantiasa terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang senantiasa memberikan kita karunia. Mari, saudara, minta sama Dia supaya kita mampu mengembangkan segala karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, saudara, saya akan ringkas firman Tuhan yang saya berikan pada malam hari ini supaya kita menjadi diri sendiri. Yang pertama adalah supaya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita menjadi kuat, supaya kita senantiasa mampu menghadapi hidup ini untuk menjadi diri kita sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan yang merupakan sumber kasih karunia kepada kita, kita juga senantiasa terus mau menghadapi segala tantangan-tantangan yang kita hadapi secara dewasa, saudara. Oleh karena itu, saudara, mintalah kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita senantiasa mempertahankan iman kita dengan teguh. Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan Juru Selamat kita, supaya kita tetap beriman. Kalau kita berhasil, kita sukses, saudara. Jangan pernah tukar iman kita kepada yang lain. Tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saya percaya bersama Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kita akan senantiasa menjadi diri kita sendiri, menjadi orang yang berhasil. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan dari Bapak Gembala, dari hambanya Pak Santo. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aku mau nyapa dulu nih, ada saudara kita yang baru bergabung, namanya Akeno. Halo Akeno, selamat bergabung ya di Pemuda GPA. Haleluya. Kita menantikan kamu kembali untuk join lagi di ibadah minggu depan ya. God bless you. Oke, aku mau bacain pengumuman untuk minggu depan. Kita ibadah kembali seperti biasa jam 6 sore hari Minggu. Untuk minggu depan yang pujian itu adalah Saudari Yunike atau Ciunike, dan firman Tuhannya akan dilayani oleh Civilia atau Civivi ya. Nah, persembahan dapat dikirimkan melalui GoPay dengan nomor 0896 7638 337 atas nama Ripka Vina, atau juga dengan melalui transfer di rekening BCA di nomor rekening 86 70 35 7628 atas nama Ripka Vina. Untuk itu sekian pengumuman dari saya, tidak ada pengumuman lagi. Sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Dengan hormat kepada Pendeta Muda Bapak Edi Susanta, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pendeta Santo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kepada Tessa yang udah menaikkan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati pandangan kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama
Tuhan Yesus, kita terima berkat yang daripada Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih juga Ko Yeye. Dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Pak Santa, Yeye, buat Nike, makasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Oke, God bless you semuanya. God bless you. Aku izin God bless stop you ya. all.